Sebelumnya saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi ini kita bisa berkumpul di dalam TK Tunas Al-Qur'an dalam keadaan sehat dan tidak ada kurang satu apapun. Yang kedua saya ucapkan pada ibu-ibu sekalian semua yang saya cintai, sudah menyempatkan waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Guna ada sosialisasi kurikulum merdeka, kemudian ada juga pembentukan komite, kemudian ada paparan tentang rencana pembelajaran di TK tahun 2023-2024, yang mana di sini ibu-ibu semuanya diwajibkan ikut memberikan saran dan masukan untuk pembelajaran di kurikulum merdeka TK Tunas Al-Qur'an. Mungkin kalau ibu-ibu yang tahun ajaran yang sudah lama sudah tahu ya Bu ya, bahwa TK Tunas Al-Qur'an ini adalah TK yang unggulan. Dalam arti TK kita ini adalah termasuk TK yang menjadi ditunjuk oleh Kemendikbudristek, yaitu sebagai sekolah penggerak, sekolah percontohan bagi sekolah di Kabupaten Kota Waringin Timur. Jadi di sini saya mohon ibu-ibunya semuanya, walaupun seperti kami, seperti saya yang sudah berumur tapi tetap harus dituntut energi seperti itu. Karena identik di PAUD itu adalah ibu-ibunya yang tua tapi tidak merasa tua, tetap seperti anak-anak, dituntut seperti anak-anak semuanya, tetap energik, tetap apa ya Bu ya, walaupun nanti sampai rumah encok yang kumat lalu tidak seperti ini tapi tetap harus semangat. Itu adalah untuk anak-anak semuanya supaya mereka melihat contoh teladan yang kita sampaikan kepada anak-anak kita dengan perbuatan atau tingkah laku yang bisa mereka tiru. Yang tentunya adalah hal-hal yang positif, membangun kemandirian serta kreatif anak-anak semuanya. Kemudian Bu, nanti ada juga kita ini ada materi. Ini sebenarnya nanti spesialisnya kos ya, kurikulum. Mater Day ini Bu, nanti kita biasanya untuk yang tahun 2022-2023 itu kita lakukan satu semesternya satu kali. Nanti di tahun ini akan kita lakukan 2 kali. Nah, di sini nanti kami memohon ibu-ibu itu apa saja Mater Day yang kita lakukan. Kalau yang sudah tahun lalu adalah kue tradisional, jajanan tradisional, kemudian sama toga ya, jamu ya. Nah, itu hasil produk dari anak-anak, dari menanamnya, kemudian merawatnya, kemudian sampai panen. Jadi kita bikin makanan khas atau minuman jamu. Kalau yang tradisional itu dari kue-kue itu macam-macam, dan itu melibatkan orang tua ya Bu ya. Seperti market panen raya itu jualan, kayak jualan. Akan tetapi harganya itu tidak boleh lebih dari 3.000 biasanya, seperti itu. Memang nggak ada kata untung ya waktu itu, memang semuanya cuma untuk memeriahkan anak-anak aja, jangan yang murah-murah saja. Nah, itu akan kita lakukan selama 1 semester 2 kali, berarti 4 kali dalam 1 tahun. Nanti Ibu boleh memberikan sarannya, Mater Day atau panen raya kita itu apa saja, boleh seperti itu. Dan stand-standnya pun saya minta harus lebih bagus dari yang kemarin. Ada mungkin pintu gerbangnya, kelompok berapa gitu, seperti itu ya, yang benar-benar bagus. Ada banyak sekali di YouTube sekolah penggerak itu yang panen raya itu banyak sekali yang bisa kita adopsi, kita contoh
seperti itu ya, kita sesuaikan dengan lingkungan kita yang ada. Apa misalkan sawit, memang adanya sawit, kita bikin aja gerbangnya itu pelepas sawit, tapi ada dari apa bambu yang jadi terus dilengkungnya dari sawit seperti itu ya, bukan janur kuning tapi janur hijau ya kalau sawit itu ya. Jadi itu bagus, lebih bagus seperti itu, lebih kreatif. Kemudian ada juga kita nanti tanggal 20 itu ada ICPKI pertemuan besar, pertemuan akbar se-Kabupaten Kota Waringin Timur, dari pelosok semuanya akan hadir. Nah nanti dari komite yang hari ini ditunjuk itu bisa harus kami harapkan hadir pada tanggal 20 hari Kamis ya. Rabu kan libur ya Bu ya, 19 libur nanti Kamisnya. Kemudian ada juga lombahan, nanti akan kita infokan di grup untuk selanjutnya. Nah, kegiatan unggulan kita seperti tadi ya, Nakerday, kemudian ada lagi yang lain, proyek kelima itu mengikut sertakan orang tua. Banyak sekali program yang memang harus kita ulang. Dan ini Bu, kita ini kan sebagai percontohan itu tuh sekolah sehat, kita ditunjuk kepada sekolah sehat juga. Yang intinya itu kita itu kan ditunjuk dari fasilitator sekolah merdeka, sekolah penggerak itu kita mengunggulkan tanaman toga. Tanaman toga itu Bu, jadi nanti bisa orang tua atau komite itu membuat taman toga. Mungkin bisa dilihat di YouTube itu taman toga, kita membentuk seperti apa, di sebelah mana, semuanya. Ibu tahu kan ya, apa sih tanaman toga itu? Macam-macamnya biasanya apa ya Bu? Tanaman obat. Tanaman obat, toga itu tanaman obat. Ya. Nah di situ kita nggak bisa selesai ya. Contoh-contoh yang tanaman toga. Kota Waringin Timur. Tepuk tangan buat TK Tunas Agro 4. Terima kasih, sangat luar biasa. Semoga komite dan orang tua pada tahun ini saya harapkan sangat-sangat antusias, sangat-sangat kondusif dengan program-program di sekolah kita ini. Baik Ibu, mungkin saya terlalu lama, kita lanjutkan dengan paparan tentang kurikulum operasional TK oleh Bunda Asti Puji Triwahyuni. Nah, Oke baik, saya memaparkan dari awal Bu. Ini 1 tahunan ini Bu menyusunnya. Sangat sulit sekarang sebenarnya menyusunnya. Lebih enak prakteknya daripada membuatnya. Biarpun nanti kelihatannya sederhana, tetapi sangat menguras pikiran dan tenaga. Kecamatan Mentaya Hilir Utara, berbatasan dengan Kabupaten Kota Waringin Barat. Lokasi TK Tunas Agro 4 berada di tengah perkebunan kelapa sawit PT Agro Bukit. Beralamat di Jalan Angsana. Tunas Agro 4 mempunyai perbatasan wilayah di sebelah utara Jalan Raya Provinsi, di sebelah barat berbatasan dengan Dusun Penyang, di sebelah selatan berbatasan dengan Dusun Rongkang, dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Pasir Putih. Sudah jelas alamatnya ya Bu ya? Nanti kalau ditanya alamat kita sudah paham. Nah, kurikulum operasional sekolah TK Tunas Agro 4 menggunakan prinsip pembelajaran yang berpusat pada anak. Seperti yang dijelaskan oleh Bunda Sri tadi ya, semua itu sesuai dengan minat dan karakteristik dari peserta didik. Jadi anak merja dibiarin aja, tidak seperti Bu itu ya Bu ya. Nanti jangan salah paham, karena pendidikan di sekarang di TK Tunas Agro itu bebas memilih minat sesuai anaknya ya Bu ya. Jadi nanti jangan di belakang itu anak itu. Ya wajib tahu ya Bapak Ibu, kita mempunyai visi di sekolah ini, yaitu visi membentuk generasi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, sehat, cerdas, ceria, gotong royong, mandiri, berkebinekaan global, kreatif, dan bernalar kritis. Itu visinya ya Bu. Untuk misinya, memahami ajaran agama dan kepercayaan, serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari, mewujudkan anak yang sehat secara jasmani dan rohani, mewujudkan anak yang cerdas dan berpikir kritis, serta mampu menyelesaikan masalah, menumbuhkan kepedulian kepada lingkungan sekitar. 5. Menumbuhkan kesadaran diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri. 6. Mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitasnya.
7. Menghasilkan gagasan yang orisinal serta menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal serta memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. 8. Memperoleh dan memproses informasi dan gagasan serta merefleksi pemikiran dan proses berpikir dalam mengambil keputusan. Itu misinya ada 8 sesuai dengan visinya itu. Untuk tujuannya, apa sih tujuannya di sini? Tujuan kita adalah terbentuknya peserta didik yang mampu melaksanakan kegiatan ibadah sesuai ajaran agamanya serta menghargai perbedaan kepercayaan yang ditemuinya. Nah, misalkan seperti tadi ya, untuk toleransi kegiatan beragama di TK Tunas Agro 4 sudah dibagi. Nah, itu untuk mendidik mendidik pesertanya untuk menghargai perbedaan kepercayaan yang ditemuinya. Kemudian peserta didik memiliki perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, kami sudah menyiapkan seperti misalnya baru datang harus cuci tangan, mau makan cuci tangan, setelah makan cuci tangan, membuang sampah di tempat sampah. Nah, itu sudah menjadi kebiasaan di TK Tunas Agro 4. Peserta didik menunjukkan rasa ingin tahu melalui observasi, eksplorasi, dan eksperimen. Kami sering mengajak putra-putri, Bapak Ibu, jalan-jalan itu apa tujuannya Bu? Ini tujuannya untuk mengobservasi, eksplorasi, dan eksperimen lingkungan sekolah kita ya Bu ya. Bukan cuma jalan aja, tapi ada manfaatnya. Terus terwujudnya peserta didik yang memiliki sikap peduli terhadap lingkungannya. 5. Terbentuknya peserta didik yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. 6. Menumbuhkan dan mengenalkan kebudayaan lokal yang ada di tempat kita tinggal. Biasanya kita kalau yang ini menari tarian daerah, misalkan Dayak ada, Jawa ada, dari Batak ada, biasanya kami kenalkan. Begitu juga pakaian-pakaian adatnya, kami sudah menyiapkan, ada pakaian adatnya di sekolah sudah. Ke-6, peserta didik mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Peserta didik mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Tujuannya bagus kan Bu, banyak untuk putra putri kita. Nah, lanjut Bu, next. Nah, untuk pengorganisasian pembelajaran, program pembelajaran ada intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Nah, untuk intrakurikulernya kita menggunakan 4 tema, yaitu aku dan keluargaku. Kegiatan di lingkunganku itu masuk dalam semester 1. Asiknya bersama keluarga, binatang yang ku kenal. Itu ya Bu, satu semester ada 4 topik. Semester 2 ada lagi mengenal tanaman di sekitarku. Asiknya berkendara, indahnya Indonesia, indahnya alam semesta. Jadi ada 4 juga temanya. Untuk program pembelajaran ekstrakurikuler yang biasa dilaksanakan hari Sabtu, hari Jumat dan Sabtu, ada fashion show, tari tradisional, mewarnai, dan berkebun untuk tanaman toganya ya.